nggak bisa. Kalau Rabu, saya kalau Rabu Eh, bisa. kalau hari Rabu dari EP sendiri jam 10 itu ada kelas tutorial sinyal sistem, tapi mungkin bisa di lobby sama asisten dosennya Pak, soalnya yang ngajar asisten dosen bukan dosen. Lalu Pak juga di hari Rabu pagi ada yang mengambil FKU itu Pak, pengetahuan lingkungan. Iya, iya, iya. Tadi kalau Jumat tadi yang power Jumat jam 9 ya yang kosongnya ya. Iya Pak, jam setengah 7 sampai 9 ada Cuma kelas. kalian nanti seharian gitu ya. Tapi kalau nggak salah anak K01 yang Medan itu kelasnya jam 9 sampai jam 11 gitu Pak, Medan. Jadi kayak ada bentrok juga kemungkinan. Yang Medan yang mana? Yang power? Jadi Medan kan ada 2 kelas, Pak. Nah, yang kelas K01 itu jam 3 sampai jam 5. Terus yang K02 itu jam 9 sampai jam 11. Oh, bisa beda gitu jadwalnya ya? Iya, dosennya minta reschedule gitu, Pak, yang di K02. Bikin kacau tuh jadwal-jadwal yang Oke deh. Sebenarnya kalau alternatifnya adalah menggunakan jadwal kuliah hari Rabu, cuma nanti jadi ya kalau gitu nanti saya coba diskusikan lagi dengan Bu Eva. Ya, kalau jadwal kuliah kan mesti nggak bentrok ya. Hari Rabu jam segini kan? Ya, kalau enggak tadi kalau enggak Rabu ambil Kamis siang-siang. Oke deh kalau gitu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materinya, materi yang baru. Kita akan bahas dengan cepat saja, yaitu tentang device restore. Oke. Apakah layar saya sudah tampak? Sudah, Pak. Maaf, ini saya belum hapus suaranya, jadi Beberapa catatan tentang Restore adalah device semikonduktor yang dibangun dengan junction PN-PN. Restore umumnya digunakan sebagai saklar atau pengendali daya. Restore umumnya mempunyai disipasi yang lebih rendah daripada transistor. Namun kinerja Restore tidak sebaik transistor switching. Jadi kalau kita untuk device daya, untuk daya besar, ada device yang namanya T-Restore yang dengan struktur PNPN, junction PNPN. Ini untuk mengendalikan daya. Biasanya keuntungannya adalah dia cukup kompak gitu ya. Hanya saja belakangan sudah makin berkurang penggunaannya. Kalau kita melihat perangkat untuk meredupkan lampu itu misalnya dulu menggunakan T-Restore itu ya. Tapi kalau sekarang karena lampunya sudah lampu LED, dia menggunakan transistor. Rating device T-Restore dapat mencapai hingga 1200 volt, 1500 ampere dengan frekuensi dari 1 kHz hingga 20 kHz. Ini untuk menunjukkan bahwa T-Restore itu bisa dipakai untuk power yang sangat besar ya. Berikut ini device-device yang masuk dalam keluarga T-Restore. Pertama, dioda PN-PN atau junction PN-PN. Kedua, SCR, Silicon Control Rectifier. Berikutnya, diak. Kemudian, triak. Lalu, SCS, Silicon Control Switch. Terakhir, PUT, Programmable Unijunction Transistor.
Struktur dan simbol dioda PN-PN. Strukturnya dibentuk dari 4 lapisan PN-PN. Dioda PN-PN memiliki 2 terminal, anoda dan katoda. Simbolnya adalah sebagai berikut. Pada dioda PN-PN terdapat 3 buah junction PN, NP, dan PN, dan selalu ada junction dalam keadaan reverse bias. Ya, jadi kalau Anda lihat strukturnya lapisan PN, PN, kita punya junction PN, NP, dan PN. Jadi kalau kita berikan tegangan selalu ada yang kalau PN sedang forward bias, NP-nya sedang reverse bias. Dan sebaliknya. Alternatif cara melihat dioda PN-PN dengan memodelkannya menggunakan transistor. Dioda PN-PN terbentuk dari 2 buah transistor PNP dan NPN, seperti pada gambar berikut. Jadi, ini hubungan PN-PN-nya kita coba lihat seperti ini gitu ya, supaya untuk menunjukkan bahwa ini bisa dimodelkan sebagai transistor. Ada transistor PNP dan NPN, di mana kita lihat kolektor dari NPN-nya. Karena saya mana? Ini kolektornya itu tersambung dengan base dari NPN-nya. Ya, ini base, ini kolektor. Jadi base dan kolektornya saling tersambung. Kita akan perhatikan karakteristik arus terhadap tegangan pada dioda PN-PN. Untuk itu, dioda kita kenakan tegangan DC. Jadi kita kasih tegangan DC di sini. Kita perbesar arusnya. Ini resistor hanya pembatas arus saja supaya tidak merusak, misalnya berpikirnya seperti itu. Ya. Kemudian kurvanya. Saat tegangan kita naikkan dari 0 ke nilai positif, arus mengalir mula-mula 0. Hingga satu saat arus akan mulai mengalir dan tegangan jatuh pada dioda PN-PN turun. Perubahan tersebut disebut sebagai breakover. Jadi mula-mula dia 0, diperbesar tegangannya tetap 0, tapi satu saat tiba-tiba tegangannya akan drop, arusnya naik dengan cepat gitu ya. Itu tempat perubahannya itu breakover-nya di situ. Untuk keadaan sebaliknya, juga arus dimulai dengan nilai 0, hingga satu saat arus tiba-tiba mengalir besar. Keadaan ini disebut sebagai breakdown. Oke. Sedangkan kebalikannya, perilakunya lebih mirip pada dioda biasa untuk reverse bias. Saat tegangan positif arus 0, kedua transistor dalam keadaan cut off. Jadi yang garis di bawah ini, saya kasih warna yang lain sebentar. Warna yang garis di bawah ini, itu kedua transistornya cut off. Ya, jadi arusnya 0. Saat tegangan positif arus 0, kedua transistor dalam keadaan cut off. Ya. Kemudian saat arus mengalir dengan tegangan dioda kecil, kedua transistor dalam keadaan saturasi. Jadi yang ke atas ini kedua transistor saturasi, sehingga kita lihat tegangannya nanti ini akan rendah, tegangan di junction-nya ya. Ada 3 state saat dioda PN-PN digunakan. State pertama, offset forward blocking, kemudian off state reverse blocking, dan keadaan on state. Jadi ada 3 keadaan transistornya. Sekali lagi, ini keadaan off, tapi di sini forward. Di sini off, reverse, dan di sini keadaan on, ya. Untuk memodelkan arus tegangan pada dioda PN-PN, diperkenalkan besaran-besaran berikut. VBO, tegangan saat breakover, dan IL, latch current, arus ketika dioda PN-PN berubah masuk keadaan on state. Jadi modelnya di sini ada arus yang sangat kecil, sebetulnya bukan 0. Ya, kalau kita perbesar tegangan V anoda katodanya naik, tiba-tiba dia ada breakover ini,
Itu kita akan sebut namanya tegangan breakover. Kemudian lewat breakover dia akan tegangannya akan drop. Ya, arusnya akan naik dengan cepat. Gitu ya, ke sana. Nah, ada besaran yang berikutnya di sini adalah IL atau arus latch. Untuk mempertahankan keadaan arus mengalir pada on state, diperlukan arus IH, holding current, arus minimum untuk keadaan konduksi. Jadi, selama arusnya lebih besar dari batas tertentu, yaitu IH atau holding current, maka dia akan tetap dalam keadaan on state-nya di sini. Ya, tegangan holding current itu memerlukan arus holding current itu memerlukan terjadi pada tegangan VH, holding voltage. Selanjutnya kita akan melihat silicon control rectifier atau SCR. Tadi adalah dioda PNPN, sekarang kita lihat SCR. Bedanya apa? Bedanya di sini kita memperkenalkan terminal baru. Strukturnya serupa dengan dioda PNPN dengan tambahan terminal gate untuk memicu konduksi pada lapisan P. Jadi ini kita lihat, ini adalah gerbang yang kita gunakan untuk memicu, untuk meng-on-kan dengan segera. Simbolnya adalah sebagai berikut. Di sini kita berikan G, gerbang gate. Pada model dengan transistor, arus IG adalah arus yang masuk ke basis dari transistor NPN. Arus ini dapat memicu perubahan dari off state ke on state. Oke, jadi pada prinsipnya di sini sekarang kita memperkenalkan arus gate. Ya. Arus gate itu arus base sebetulnya kalau ke NPN-nya. Ini bisa dipakai untuk memicu ya supaya dia junction ini segera forward bias. Junction PN di bawah. Pada kurva arus tegangan, kita melihat arus gate dapat menyebabkan tegangan breakover menjadi lebih rendah dengan kenaikan arus gate. Jadi tentang tegangan breakover ini, kalau breakover arus gate-nya 0 berarti tidak disambung gitu ya, dilepas. Maka dia tegangannya di VBRO di sini. Kalau kita berikan arus, maka kita bisa mempercepat on-nya bisa lebih rendah dari VBRO-nya ini. Semakin besar arusnya, semakin rendah dia butuh tegangan untuk breakover-nya. Kita perhatikan keadaan on dan off pada SCR. Saat offset, arus 0. Perpindahan offstate ke on-state terjadi bila tegangan anoda katoda SCR mencapai tegangan breakover atau bila ada arus gate yang cukup untuk memicu perpindahan. Keadaan on-state terkunci atau latch selama arus anoda ke katoda masih lebih besar dari IH atau holding current. Berikut kita lihat bagaimana kita mengendalikan on dan off pada SCR. Untuk mengubah dari off state ke on state, kita menggunakan arus gate saat tegangan pada SCR lebih besar dari 0. Untuk memutus arus atau mengubah dari on state ke off state, ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Pertama, kita putuskan hubungan SCR ke sumber tegangan. Kedua, kita turunkan nilai tegangannya hingga sama atau kurang dari 0. Ketiga, kita turunkan nilai arusnya hingga arusnya kurang dari arus holding atau IH. Oke, jadi kita kembali lagi ke kurvanya supaya kita lihat. Ya, jadi misalnya pada rangkaian ini kita transistor sudah dalam keadaan on di sini. Katakanlah titik kerjanya, SCR. Bagaimana kita kita bisa meng-off-kannya? Yang pertama tentunya harusnya apabila kita tegangannya kita turunkan atau kita putus atau arusnya kita turunkan, kita turun lewat dari arus holding ini, maka dia akan pindah ke off state. Berikut ini contoh memutuskan hubungan SCR ke sumber tegangan. Arus langsung menjadi 0 sehingga SCR masuk off state. Jadi ini contoh, ini DC.
Ya, kalau ini sedang konduksi, kalau saya putuskan dengan melepas saklarnya, tentunya arusnya langsung putus, arusnya 0, maka ini masuk keadaan offset. Ketika dikembalikan tergantung berapa tegangan dari DC-nya. Selanjutnya kita akan melihat penyarah dengan menggunakan SCR. Inputnya adalah tegangan jala-jala PS yang memiliki bentuk sinusoid. Selanjutnya, SCR dipicu dengan gelombang pulsa pada saat sinusoid bernilai positif. Kita lihat di sini, ini sinusoidnya yang VS. Kemudian kita berikan sinyal triggernya, ya. Hanya terjadi ketika VS positif karena on state itu hanya terjadi apabila VS-nya positif. Dan diperoleh tegangan pada beban sebagai berikut. Ya, setelah terpicu on, maka tegangan VAK ini akan kecil, ya, mendekati sehingga V output dan VL-nya, VS dan VL-nya hampir sama gitu. Tapi ketika sudah siklusnya turun lewat 0, dia putus lagi. Ini off state lagi. Jadi di sini on state. Di sini sampai dengan di sini off state. Gitu. Berikut akan diuraikan spesifikasi penting pada SCR. Pertama, tegangan breakover atau VBR atau VBO, yaitu batas tegangan yang dapat diblok oleh SCR. Jadi kalau kita punya SCR tadi, ini anoda katoda, kita berikan tegangan VAK tanpa ini gate-nya tidak disambungkan, arusnya 0, dia tidak akan mengalir sebelum dia mencapai VBR. Jadi VBR itu akan memblok sampai ketika IG-nya sebenarnya 0. Berikutnya, holding current atau arus holding, IH, yaitu batas arus untuk mempertahankan SCR dalam keadaan konduksi. Jadi untuk IH-nya, holding current itu dalam keadaan VAK-nya positif, dalam keadaan on, dia bisa boleh berfluktuasi tegangan dan arusnya, asalkan dan bisa mempertahankan tegangan on-nya selama dia tidak mencapai fluktuasinya tidak menyebabkan arus turun di bawah holding current atau IH. Selanjutnya, arus gate, IG, yaitu arus yang diperlukan untuk memicu dari off state ke on state pada saat forward blocking. Ya, jadi kalau kita kebalikannya sekarang, kalau saya dari off state mau ke on state, ya, maka arus gate bisa digunakan untuk membantu agar dia switch tidak perpindahannya tidak terjadi pada VBR yang tinggi, tapi pada VBR yang kita inginkan. Berikut ini contoh kendali tegangan motor DC. SCR berfungsi sebagai rangkaian penyarah dari AC untuk DC dan mengatur besar tegangan sekaligus daya pada motor listrik. Pemicuan dilakukan pada siklus positif dan mati pada siklus negatif. Sebagai contoh aplikasinya, kita menunjukkan di sini kita menggunakan motor DC. Ini motor DC. Sumbernya adalah AC. Oke. Kita akan sambungkan di bagian yang luar ini sebagai rectifier-nya, silicon control rectifier-nya, sedangkan yang di dalam warna hijau itu adalah rangkaian untuk pengendali switching-nya kapan, triggeringnya kapan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita mau men-switch hanya ketika dia forward bias, ya. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, maka di sini rangkaian membagi tegangan yang kita bisa atur berapa besar tegangan yang digunakannya, dan hanya kita gunakan membagi tegangan ini hanya untuk tegangan positifnya saja, karena dia diambil dengan penyarah seperti itu. Kemudian
di sini ada rangkaian RC. Rangkaian RC ini tentunya rangkaian orde 1, rangkaian delay ya, untuk mengatur agar nilai itu cukup panjang untuk sampai sempat SCR-nya terpicu. Nah, SCR juga dapat digunakan pada rangkaian proteksi tegangan lebih sebagai. Baik, ini contoh penggunaan aplikasi lain untuk sebuah SCR. Ini untuk satu sistem power supply yang besar misalnya, ya, DC power supply. Di sini kita punya ada saklar, ada fuse. Nah, kita ingin dia memberikan proteksi tegangan lebih. Artinya Vout ini nggak boleh lebih dari tegangan tertentu. Apa yang kita punya di sini? Kita punya rangkaian dioda mendrop tegangan reverse bias untuk mendrop tegangan pada tegangan reverse biasnya, dan selisih tegangan dari Vout dengan dioda tersebut akan dibagi pada resistor pembagi tegangan yang di kanan ini. Nah, kalau tegangan ini cukup tinggi, maka ini akan membuat dioda ini terpicu. Kalau dia terpicu, maka ini resistansinya akan menjadi rendah. Oke, resistansinya rendah memaksa arus lebih besar datang dari sumber, dan fuse akan putus. Jadi nanti ini putus ketika tegangan outputnya lebih tinggi. Saat Vout cukup tinggi, maka rangkaian D1, R1, dan R2 akan memberikan tegangan trigger kepada SCR. Dan tegangan trigger ini akan menyalakan SCR konduksi sehingga menarik arus besar ke ground yang akan menyebabkan fuse terputus. Baik, itu adalah dioda PNPN dan SCR. Berikutnya kita akan lihat diak, triak, dan SCS. Oke, kita mulai dengan diak. Diak ini adalah dioda PNPN. Ya. Maaf. Nanti PNPN-nya nanti betul, tapi bukan. Kalau kita menggunakan dioda PNPN atau SCR seperti tadi, dia sifatnya penyarah, rectifier. Jadi ya hanya bisa kita gunakan untuk arus DC yang searah saja, karena dia seperti dioda biasa sebetulnya ya, tapi PN junction-nya. Nah, kendali daya kalau kita, jadi seperti tadi contoh menggunakan SCR untuk dari AC untuk mengendalikan motor DC. Tapi kalau sebaliknya kalau pada kondisi kita ingin mengendalikan AC yang kita kendalikan, outputnya juga tetap AC, maka rangkaian SCR itu tidak bisa kita gunakan. Dan alternatifnya adalah kita tanda petik membuat dua, yang satu mengalirkan arus positifnya, yang satu yang mengalirkan arus negatifnya. Kita lihat untuk diak. Kalau tadi dia dioda PNPN, sekarang kita lihat diak. Diak itu seperti dua buah PNPN yang kita sambungkan. Kita lihat di sini kita punya PN dan saya juga punya NP ya. Jadi antara kedua terminalnya. Jadi kita lihat seperti ada dua PNP diode yang berlawanan, kita paralelkan. Nah, dia dengan demikian nantinya diak ini dapat mengalirkan arus pada kedua arah.
Nah, karena kalau biasanya kalau dioda ada anoda katoda karena arahnya satu arah. Tapi karena ini sekarang dua arah, kita nggak punya anoda katoda, yang kita punya anoda 1, anoda 2 ya. Simbolnya kita lihat itu adalah seperti dioda yang bolak-balik. Kalau buku yang lama, buku tahun 80-an, simbol diak itu menggunakan gambar seperti transistor seperti ini. Nah, terminalnya kalau kita lihat bisa saling dipertukarkan umumnya. Kalau kita berikan tegangan pada kedua anodanya dan kita urus arus yang mengalir, maka kita akan mempunyai kurva seperti ini. Ya, kita bayangkan yang satu ini PNPN-nya, yang satunya ini adalah NPNP-nya gitu ya. Jadi dia kurvanya berlaku di dua arah seperti itu. Ada dua tegangan breakover ketika positif dan breakover ketika negatif. Offset-nya kita lihat offset itu pada saat 0 di sini offset. Oke, ada offset, ini offset forward, tapi di sini reverse, bukan reverse juga yang sebelah kiri ya. Jadi kita hanya sebut offset saja di situ ya. Kemudian ada dua on state. Ya, jadi di bawah sana jadi yang ini on state, on, yang mendatar itu off. Nah, kita lihat besaran-besarannya. Jadi kalau kita lihat tadi ada tegangan breakover. Ketika tegangan breakover itu arus yang mengalir adalah arus breakover. Jadi dia begitu dia menjadi breakover, pindah keadaannya dari onside ke offside, dari offside ke onside, maka dia harusnya menjadi IBO di sana. Kemudian ada juga tegangan breakdown negatif, VBO2. Nah, kalau dia desainnya untuk keadaan dirancang untuk keadaan simetri, maka harga mutlak VBO1 dan VBO2 itu nilainya adalah ini harusnya harga mutlak ininya sebenarnya 0 gitu ya, selisihnya akan 0. Jadi dia simetri. Nah, kalau tadi kita membuat diak, dari PNPN kita buat SCR. Kalau untuk di device yang melakukan dua arah arus dan kita bisa kendalikan dengan gate itu adalah triac. Ya, di sini ada. Kita lihat di sebelah kiri ini PNPN yang tadi, tapi di sini sekarang kita berikan terminal gate. Ya, terminal gate, di mana gate itu lebih dekat ke terminal T1 daripada T2 ya, kalau kita lihat di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, dengan struktur seperti ini tentunya ini T1 dan T2 tidak bisa dipertukarkan dengan karena gate itu tidak persis di tengahnya ya, bukan nggak sama dia. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke. Jadi kita punya di sini ada dua ya. NPNP yang sebelah kiri seperti ini. Nah, gitu ya, di sini. Kita bagi ini yang NPNP gitu, dan sebelah kanannya PNPN. Oke. Jadi ini yang NPNP, ini yang PNPN.
Nah, kita anggap dulu T2 atau A2-nya 0. Kalau tegangan terminalnya T1 atau A1-nya kita perbesar, jangan lupa tadi kita punya breakover voltage gitu, maka dia akan mengalirkan arus ketika tegangan yang sangat besar melewati breakover voltage. Oke. Nah, kalau tegangannya tidak terlalu besar antara T1 dan T2-nya, dia bisa mengalirkan arus kalau kita berikan trigger pada gate. Kita kasih tegangan trigger pada gate, kita lihat, maka bisa memicu terjadinya arus pada PN-PN tersebut. Sebaliknya, kalau di T1 dapat tegangan 0, ya, dan di T2 kita berikan positif yang sangat tinggi, maka NP-NP ini bisa konduksi, bisa lewat, memberikan arus. Kemudian kalau kita berikan tegangan yang tidak terlalu besar, itu tidak akan lewat arus sampai dengan gate-nya kita berikan tegangan yang positif. Ketika gate diberikan tegangan positif, maka positif terhadap T1 ya, maka junction itu PN-PN akan forward bias, sehingga kemudian bisa terjadi arus mengalir dari T2 ke T1. Ini gambaran kurva yang diberikan. Jadi kita lihat di sini kalau ini untuk tanpa arus gate, dengan meningkatkan arus gate maka dia bisa switch overnya, break overnya akan bisa lebih cepat. Ini terjadi pada arah tegangan VA-nya positif maupun TA negatifnya seperti itu. Jadi dua sepasang. Oke. Itu tadi yang saya sampaikan, semakin besar arus gate-nya maka tegangan yang menyebabkan breakover-nya bisa lebih rendah. Dan di situ juga ada holding current. Ya. Berapa holding current-nya? Bergantung pada kondisi on-nya tadi ya. Oke. Ini contoh aplikasi yang paling umum untuk pengendali daya dengan teriak. Jadi di sini Anda lihat kita punya di bagian ini rangkaian RC. RC itu kalau Anda bayangkan itu penggeser fasa. Ya. Dengan R-nya kita ubah-ubah, fasanya bisa juga berubah-ubah. Kemudian tegangan yang diperoleh kita gunakan diak untuk memberikan arus pemicu, ya, dan itu disambungkan kepada gate dari teriaknya untuk memicu supaya dia konduksi. Nah, ini contoh, kita lihat gambarnya. Biru itu adalah tegangan jala-jalanya, hijau. Kemudian tegangan yang di titik ini itu adalah yang warna orange, ya, kita bergeser fasa. Oke. Kemudian kita lihat di sini akibat dari sebentar. Jadi si tegangan ini tadi yang oranye itu ketika naik akan sampai kepada tegangan breakover yang terjadi pada diaknya. Kalau dia terjadi breakover maka tiba-tiba ada arus dan tegangannya turun. Jadi di sini muncul arus ya. Jadi arus yang diberikan di gate.
Ini terjadi pada positif dan negatif. Kemudian akibatnya dengan adanya arus gate yang tadi, maka di sini beban akan juga mengalami memperoleh arus, yaitu dari switching dari si triaknya. Kemudian device yang berikutnya adalah silicon controlled switch. Kalau SCR hanya dapat menentukan saat konduksi, ya, jadi dari keadaan off state menjadi on state. Nah, untuk memutusnya harus kita kecilkan dan sebagainya. Nah, SCR harusnya tidak terputus apabila tegangan anoda katodanya masih positif dan arus ke anoda katodanya lebih besar dari holding current. Sedangkan SCS, silicon control switch, mirip dengan SCR dengan 2 gerbang. Jadi kalau kita lihat, nanti satu gerbang bisa digunakan untuk menyalakan, untuk memicu penyalaan, yang satu lagi untuk mematikan atau meng-off-kan. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada gate di anoda, ada gate di katoda. Masing-masing satu bisa untuk digunakan meng-on-kan dan satunya bisa untuk meng-off-kan. Simbolnya seperti seperti ini. Jadi kalau misalnya ini anoda katodanya saya berikan dengan DC, ya, gate anoda ini saya turunkan, maka ini konduksi, maka dia akan membuat keadaan on. Kalau ini saya naikkan, dia akan memutus, membuat VBE ini kecil, maka dia akan digunakan untuk switch off. Jadi yang off kalau dikasih tegangan positif, on ketika negatif, itu kalau kita bicara arus di gate anoda. Nah, kalau kita bicara arus di gate katoda, kebalikannya. Ketika kita berikan tegangan positif, maka ini VBE ini bisa terpicu on, maka dia memberikan on. Dan ketika kita memberikan negatif di sini, maka kita sedang meng-off-kan di sini, menurunkan tegangan junction yang di bawah itu. Contoh aplikasinya ini hanya untuk pengendali DC saja, on-off DC pada satu beban, ya. Perhatikan hubungannya, bebannya RL ini di antara katoda dan ground. Jadi kalau kita misalnya ingin meng-on-kan pada selang waktu tertentu sebesar ini, ya, saya bisa berikan pulsa positif. Sekarang kita tidak menggunakan negatif sama sekali di sini. Ketika ini dipositifkan, ini on, naik on ke sana. Ketika ingin dinaikkan, maka dia membuat off-nya. Jadi ada sinyal on dan off yang hanya diberikan pada tegangan positif. Baik, itu adalah cerita terkait dengan triak dan diak, triak dan SCS. Oke, device berikutnya adalah nomor berapa ini? Ini nomor 3 kah? Oke, bukan. Baik, berikutnya kita bicara tentang unijunction transistor dan programmable unijunction transistor. Ini device di tahun 60-an, awal 70-an, ya, cukup populer untuk digunakan untuk berbagai aplikasi.
Sekarang cari device seperti ini susah karena ini sudah jarang digunakan. Tujuan setelah kita mulai dengan UJT, Unijunction Transistor. UJT dibentuk dengan bahan silikon tipe N dengan doping rendah sehingga resistansinya tinggi. Jadi kita lihat di sini, ini tipe N minus, jadi N doping rendah. Ya, dengan meningkatkan doping itu kita mau meningkatkan konduktansi. Kalau dopingnya rendah maka konduktansinya rendah, jadi resistansinya tinggi. Bahan P ditumbuhkan untuk terminal emitor dan membentuk junction dengan bahan N. Jadi ini kita punya base 1, base 2, kemudian kita berikan terminal emitor, di sini kita sambungkan dengan junction PN ke emitornya. Deplesi yang terjadi pada junction masuk ke dalam bahan N. P ini polaritasnya tentu lebih tinggi, maka deplesinya akan masuknya ke daerah N negatif sana. Ya, Anda lihat warnanya di sini makin kurang jelas, tapi ini ada di sini, ini daerah deplesinya, ya, akibat difusi dari muatan yang ada di situ. Simbol dari UJT adalah sebagai berikut. Baik, simbolnya ini Anda lihat saja, ya, ini satu junction sebetulnya. Jadi tetapi digambarkan emitor itu panahnya lebih mendekati ke B1 karena di sini ini positif negatif gitu ya. Lebih mendekati ke bawah sana, bukan ke base 2-nya. UJT dapat dimodelkan dengan rangkaian ekivalen yang terdiri dari dioda dan resistor. Oke, jadi kita lihat tadi di sini ini ada junction. Kemudian ini ke atas karena resistansi dopingnya rendah, maka di sini ada resistansi gitu ke bawah dan ke atas dari junction tersebut. Resistor RB1 antara emitor dan basis 1 bergantung pada arus emitor. Jangkauan nilainya dari nilai ribuan hingga puluhan ohm. Ya, jadi kita lihat yang bawah ini, ya. Ini resistansinya nanti akan bergantung pada arus emitor. Jadi kalau kita lihat di sini, kembali ke sini ya, ini PN bisa saya kasih positif gitu ya. Maka kalau itu kita berikan tegangan dan mulai mengalirkan arus, ini resistansi di sini tidak konstan lagi, tergantung arusnya. Makin besar arusnya, tentunya resistansinya akan mengecil juga ya di situ. Resistansi RB2 antara basis 2 dan emitor. Kita punya RB2, tadi RB1 yang di bawah. Ini variabelnya kalau ini bukan oleh manual, tapi variabelnya oleh arus IE. Yang di atas ada resistansi base 2 dan emitor. Resistansi total antara kedua basis untuk arus emitter 0 disebut RBB0. RBB0 sama dengan RB1 ditambah RB2. Baik, jadi kita lihat kalau ini nggak ada arus, ya dia resistansinya ya konstan saja. Nilainya adalah RBB0 sama dengan RB1 tambah RB2. Perbandingan nilai RB1 dengan RBB0 disebut standoff ratio dan diberi notasi eta. Baik, kemudian kita lihat di sini perbandingan resistansi ini kita lihat sebagai soal paling mudah itu sebagai pembagi tegangan melihatnya. Maka dia adalah RB1 dibagi RB1 plus RB2. Nah, ini menjadi standoff ratio, yaitu nanti tegangan ini ya dengan tegangan sana kapan dia membuat dia on-nya itu berdasarkan perbandingan nilai resistor tersebut. Selanjutnya kita akan perhatikan bias pada UJT. Untuk biasnya kita diberikan tegangan VBB, ya kemudian nanti ada arus emitornya. Tegangan DC bias diberikan antara kedua base UJT dan disebut sebagai VBB.
Saat arus emitor sama dengan 0, maka tegangan pada RB1 sama dengan RB1 dibagi RBB0 kali VBB atau sama dengan eta kali VBB. Oke, karena ini tadi pembagi tegangan saja ya. Jadi tegangannya apa? Ini sekarang arusnya 0, berarti itu rangkaian pembagi tegangan biasa saja gitu. Itu prinsipnya pertama. Kita perhatikan karakteristiknya saat dioda dalam keadaan cut off. Dioda cut off berarti dia tidak ada arus. Tegangan pada dioda di bawah tegangan cut in. Jadi ini ada diodanya, ada tegangan. Ini kurang dari 0,5 atau 0,6 gitu ya kalau cut in-nya dioda normal, tapi ini bukan angka itu biasanya. Oke. Maka itu membuat dia cut off. Arus emitor negatif hanya muncul untuk nilai arus emitor yang kecil. Oke, pada keadaan seperti itu arus emitornya sebentar, ini ada yang salah. Ini pernyataannya arus emitornya kok. Tegangan emitor adalah 0 saat arus emitor bernilai IE 0. Oke, ini Tegangan emitor adalah 0 saat arus emitor bernilai IE 0. ini salah satunya VE ini. Ini VE, yang satunya VE ya, yang di atas VE kurang dari 0. Hanya Kapola ada IE kecil. Pada keadaan ini, peningkatan arus emitor meningkatkan tegangan emitor. Oke, kalau kita naikkan arus emitor, tegangan emitornya ini ikut naik, ya. Tapi tadi di sini ada holding stand off voltage dari pembagi tegangan ini. Satu saat kalau ini naik, ini junction konduksi, maka melewati dari stand off voltage, maka dia akan konduksi dan ini resistornya akan turun, tegangannya akan lebih rendah. Selanjutnya kita perhatikan karakteristik saat resistansi negatif, yaitu saat dioda memasuki forward bias. Tadi dioda forward bias, ya. Pada batas memasuki konduksi, tegangan emitor sama dengan tegangan puncak VP. Tadi saya sampaikan bahwa ini arus emitor naik, tegangannya ikut naik, satu saat dia udah mentok puncaknya, dia akan segera turun. Ya, batas puncaknya itu disebut V-nya sama dengan VP, puncak. Peningkatan arus emitor akan menyebabkan arus mengalir ke RB1. Muatannya akan meningkatkan konduktansi RB1. Setelah ini arus mengalir ke sana, maka di sini sekarang resistansinya akan juga akan berubah menjadi kecil. Ya. Pada keadaan ini, resistansi dinamik bernilai negatif. Oke, kalau lihat ini susah, kita lihat dari kurvanya. Selanjutnya kita perhatikan karakteristik. Nah, dioda masih forward bias dan tegangan emitor telah mencapai tegangan terendah VV. Jadi kalau tadi kita naik, kemudian dia turun. Nah, kalau kita perbesar terus, dia akan turun lagi sampai ke tegangan paling rendah di sini. VV. Ini V peak, peak dan value-nya. Peningkatan lanjut arus emitor tidak meningkatkan konduktivitas. Jadi kalau ini kita paksakan naik lagi, ya sudah, ini sudah tidak akan turun lagi resistansinya. Kurva arus tegangan UJT adalah sebagai berikut. Jadi kita lihat tadi, saat IE-nya 0, jadi kurva. Jadi kita gambarkan di sini saja. IE zona 0, maka tegangannya ada nilai tegangan tertentu, ya. Jadi ini kan ada VBB dan ini ada tegangan sebesar eta kali VBB.
Oke. Dan itu pada saat arus ini 0, dia nilainya adalah di sini, di titik VE tertentu. Ini emitor. Nah, apabila arusnya kita berikan sekarang, ya, kita tambahkan arus, tegangan antara di D1 di dioda ini akan naik, dia ikut naik ke sana. Ya. Apabila dia melebihi tegangan konduktansinya, tegangan cut off-nya, maka sekarang dia akan mulai konduktansi dan itu akan menyebabkan resistansi yang di bawah itu turun, dia akan turun ke bawah. Ya. Kalau kita perbesar terus arusnya turun, tapi kemudian ada batas di mana setelah diperbesar lagi dia naik lagi dengan besaran sebesar yang tidak terlalu signifikan besarnya. Nah, tegangan terendah itu kita sebut value dengan arus I valley. Kemudian ini tegangan puncak VP, V peak, ini arus I peak. Kalau kita berikan IN negatif, dia bisa memberikan tegangan emitor yang 0. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau kita gambarkan sini slope di sini. Ini slope di sini. DVE, DIE. Maka kita lihat ini lebih kecil dari 0, negatif. Berarti di sini kita punya sifat resistansi negatif. Tetapi ini bukan resistansi statik, tapi resistansi dinamiknya yang negatif. Berikutnya kita akan membahas tentang Programmable Unijunction Transistor atau PUT. PUT menggunakan struktur PNPN, jadi sesungguhnya PUT mempunyai junction lebih dari satu. Ya, Programmable Unijunction Transistor, ini PNPN, kita berbeda dengan yang tadi. Unijunction Transistor ini ngomongnya unijunction, tapi sebetulnya junctionnya lebih dari satu. Terminal gate ditempatkan pada bahan N dekat anoda. Oke, di sini kita akan berikan gate di bahan N di situ yang dekat anoda. Simbolnya adalah sebagai berikut. Oke, jangan lupa tadi kalau SCR di sebelah sini, ini SCR. Kalau ini sebaliknya ditaruh di sebelah atasnya. Ini adalah PUT. Karakteristik PUT mirip dengan UJT. PUT mempunyai kelebihan standoff rasio eta yang dapat diatur dengan tegangan gate. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, ya ini sebetulnya mirip UJT perilakunya. Dengan mengatur tegangan gate ini kita bisa menyatakan etanya sampai tegangan berapa. Itu tentang demikian kita telah membahas tentang UJT dan PUT. Sampai jumpa pada pembelajaran lain. Oke, terakhir kita akan lihat untuk thyristor ini terakhir kita lihat aplikasinya. Tujuan pembelajaran ini. Secara umum, UJT dan PUT digunakan untuk rangkaian pemicu SCR dan triak, osilator relaksasi, pengendali fasa, dan rangkaian pengaturan waktu. Ini contoh-contoh penggunaan yang umum untuk sebuah UJT atau PUT. Ya, yang tadi kita untuk SCR dan triak itu kita perlu memberikan arus trigger. Nah, itu bisa diberikan melalui UJT dan PUT juga. Kemudian kita bisa membuat osilator relaksasi. Nanti akan kita bahas apa itu. Osilator relaksasi itu pada prinsipnya kita menggunakan sebuah rangkaian RC yang discharge
Nah, saat mulai discharge-nya akan diatur, atau saat charge dan discharge-nya itu diatur oleh device UJT tadi. Jadi ini kita atur sebagai pengendali fasa dan akan timing. Pertama, osilator dengan UJT. Ini kita lihat ada R dan C. Ini RC ini yang membuat rangkaian relaksasinya nanti. Saat UJT cutoff, arus IE cukup kecil dan terjadi pengisian muatan kapasitor dari R1 hingga UJT mencapai PE sama dengan PP. Jadi kita lihat di sini mulai dari 0, tegangan VC ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kita lihat di sini loop ini akan membuat dia charging naik. Naik ketika di sini sampai ke dengan V-peak, ya, maka UJT-nya mulai memicu ke sana. Tegangan ini B1 dan B2-nya nanti akan menjadi maaf, bukan tegangan B1 B2-nya. Tegangan tegangan B1 B2-nya akan mengecil sehingga tegangan VO-nya bisa ini naik, ya. Saat resistansi negatif pada UJT, konduktansi dari emitor ke B1 naik, muatan kapasitor dikeluarkan ke UJT. Tegangan kapasitor pun turun dan UJT kembali cutoff. Oke. Nah, kalau dia naik sampai, jadi kalau ketika kita sampai resistansi negatif sana, kita lihat ya, kurvanya seperti itu, maka yang terjadi adalah ini tegangan ini ketika ini lewat peak, tegangan ini akan ditarik, kapasitor ini akan muatannya akan dihabiskan melalui UJT ini ke R2 dan tegangan di VC1-nya akan turun. Begitu kemudian dia akan terisi lagi, naik. Sebentar ya. Beli obat, Bapak? Oh. Besok aja bawanya Bang. Besok mau libur. Oh, ya. Bentar ya Pak, bawa ya. Maaf. Kita lanjut ya. Jadi tadi ini akan resistansi negatif ini akan membuat arus ini akan turun dengan cepat ya. Jadi dia ditarik semua muatan ke sana. Dan kemudian ini putus lagi karena tegangannya sudah turun, ini akan naik dan ini mulai naik lagi. Jadi kalau kita lihat untuk kedua keadaan tadi, nilai R1 yang menentukan UJT bekerja atau tidak. R1 ini yang kita pilih nilai yang sesuai agar tegangannya nanti mencukupkan untuk trigger terjadi. Nilai R1 dapat ditentukan dari tegangan emitor UJT. R1 sama dengan PBB kurang PE dibagi dengan IR1. Agar UJT dapat memasuki keadaan konduktif, PE dan IE harus mencapai PP dan IP. Sehingga R1 harus kurang dari PBB kurang PP dibagi dengan IP. Jadi R1-nya kita buat harganya mengikuti persamaan ini. Jadi ini sebenarnya tadi mudah saja. Ini R1, kapasitor, UJT, R2, R1. Arus ini ini ada IR1,
Ini di atas ini tegangannya VBB, ya. Kemudian ini adalah tegangan VE di R2 di antara emitor dengan R2 ini VE, ya. Ketika dia belum terpicu, tentunya arus VE itu mendekati 0, bukan mendekati 0. Ya, kurvanya seperti itu. Maaf, gambarnya kurang. Jadi ada nilai VE tertentu di sana, ya. Jadi dengan diurut ulang, maka batasnya itu adalah kita buat ketika VP sama dengan VE, itulah saat dia terpicunya. Dengan demikian, R1 harus berada pada rentang PBB kurang VP dibagi V dengan PBB kurang VP dibagi. Ya, jadi ini nilai resistansinya itu dia harus bisa menyebabkan on dan tetap juga bisa menyebabkan off-nya gitu ya, yaitu dia harus bisa pada level tegangan yang peak-nya dan juga valley-nya, di antara tegangan valley dan peak-nya. Saat pengosongan kapasitor, konstanta waktu yang berlaku adalah tau 2 sama dengan RB1 tambah R2 kali C. Namun RB1 berubah sesuai dengan arus yang melalui. Jadi kalau kita lihat ketika naik rise time itu R1 dan C yang time constantnya, tapi ketika keadaan satunya lagi dia kebalik di sini, ya, ada di ini ada RB2 yaitu resistansi di dalam FET-nya, ya, kemudian di luarnya ada R2 yang di luar. Nah, ini untuk discharge-nya. Mengingat RB1 dan R2 jauh lebih kecil dari R1, maka VC dapat didekati dengan VP kali E pangkat minus T per tau 2. Oke, kalau kita lihat bahwa trigger itu ini terjadi resistansi negatif yang tadi bilang, ini nilai resistansi ini totalnya jadi sangat kecil, ya, maka taunya sangat kecil, jadi nanti dia akan menjadi sangat cepat gitu ya untuk yang RB1 dan R2, sehingga yang waktu yang menentukan adalah yang satunya lagi. Tegangan junction saat konduksi sekitar 0,7 volt, sehingga saat VC sama dengan VP, P2 didekati dengan R2 bagi R2 plus RB1 kali VP kurang 0,7. Oke. Tegangan kapasitor saat pengisian PC sama dengan PBB kurang VBB kurang VP kali E pangkat minus T per R1 kali C. Ini tegangan yang seperti itu ya. Bila waktu pengisian untuk mencapai VV kita sebut T1, maka VP sama dengan PBB kurang VBB kurang VP kali E pangkat minus T1 per RC. Dengan demikian diperoleh T1 sama dengan R1C ln VBB kurang VP dibagi VBB kurang VP. Tegangan kapasitor saat pengosongan VC sama dengan VP kali E pangkat minus T dibagi RB1 plus R2 kali C.
Pada keadaan ini, setelah T1 perlu selang waktu T2 untuk mencapai VP, sehingga VP sama dengan VP kali E pangkat minus T2 dibagi RB1 plus R2. Sebentar, ada paket. Ya. Maaf, terganggu terus. Saya sendirian di rumah nih sih. Tadi. Baik, kita lanjut. Dengan demikian diperoleh T2 sama dengan RB1 plus R2 kali C kali ln VP dibagi VP. Mengingat T1 jauh lebih besar dari T2 dan PBB jauh lebih besar dari PP, maka perioda dapat didekati dengan T1 dan perioda dapat diturunkan sebagai berikut. Dengan demikian diperoleh frekuensi untuk osilator ini sekitar 1 dibagi R1C kali ln 1 dibagi 1 kurang eta. Berikut adalah bentuk gelombang. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini ya. Jadi yang ini adalah pengisian oleh RC1. Ketika dia mencapai VP, kemudian dia akan memperoleh resistansi negatif. Yang ini discharge, kemudian charge lagi, discharge, dan seterusnya. Dengan prinsip yang sama, kita dapat membangun osilator dengan PUT. Perilaku arus tegangan PUT sama dengan UJT, sehingga frekuensi osilasinya adalah 1 dibagi R1C ln 1 bagi 1 kurang eta. Untuk PUT ini, eta sama dengan R3 dibagi R2 plus R3, yaitu rangkaian pembagi tegangan dari R2 dan R3. Oke, jadi ini kalau PUT, ini ada VCC, rangkaian pembagi tegangan, ini etanya, ini yang akan menentukan nanti berapa tegangan VPIC yang ditentukannya. Jadi perbandingan inilah yang akan memberikan etanya. Berikut contoh nilai-nilai yang dapat diberikan pada osilator dengan PUT. Standing off ratio eta sama dengan 10K dibagi 20K tambah 10K atau sama dengan 1/3. Dengan demikian frekuensi osilator dapat dicari dan dihasilkan frekuensi sebesar 1,121 kHz. Baik, ini jadi contoh dari rangkaian ini sebagai osilator seperti ini. Perhatikan nilai-nilainya ya. Jadi ini untuk memperoleh sebuah osilator ya. Salah satu yang mencirikan osilator baik atau tidak itu biasanya apa yang disebut dengan phase noise ya. Jadi seberapa dia geser-geser fase frekuensinya. Jadi maunya konstan terus. Nah, ini dengan PUT ini dia cukup baik hasilnya. Berikut contoh penggunaan UJT untuk memicu SCR. Oke, contoh lain aplikasi dari UJT adalah untuk memicu SCR. Kita lihat rangkaian yang sebelah kiri ini. Ya, rangkaiannya mirip-mirip yang tadi. Di sini dicontohkan, di sini ada rangkaian dioda untuk mengambil AC-nya positifnya saja. Ini kemudian ada RC penggeser fasa, ya. Kemudian nanti apabila sampai nilai VP, kemudian ini akan memberikan resistansi negatif. Oke, resistansi negatif itu akan memberikan arus ke sana sehingga SCR-nya nanti konduksi. Rangkaian UJT dapat membuat pulsa arus cepat untuk SCR yang selalu sinkron dengan sumber sinyal sinusoidnya. Jadi kalau kita lihat manfaatnya switching seperti ini apa?
Ini sinkron antara yang di-on-kan ini dengan jala-jalanya. Selalu sinkron. Baik, sampai di situ materi kita. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Julian. Yang awalnya itu Pak di PN yang ada pemicuan oleh arus gate itu kan dia arus gate-nya itu masuk ke e-base yang transistor kedua, Pak. Ya, yang bawah. Kalau yang di teriak itu dia kenapa arus gate-nya itu keluar dari transistor itu ya Pak, bukan masuk gitu. Bentar, kita lihat lagi ya. Yang Anda lihat yang bertanya yang itu ya, yang pemicuan pada teriak, Pak. ya, kita selesaikan dulu ini gitu. Sekarang kita yang ini CT. Sebentar ya, saya buka filenya dulu. Nah itu bawa upaya aja obat yang tadi Pak, imbusnya. Hah? Bukan yang force ya? Oh, ya itu obat COVID-nya baru datang. Ya, maaf, saya itu sedang COVID, jadi sekarang sudah merasa sehat, obatnya baru datang dari pemerintah. Yang salahnya bukan pemerintahnya, tapi kurirnya. Baik, kita lihat tadi teriak. Yang ini, Julian, ya. Yang pemicuan, Pak. Yang bagian pemicuan. Ini pemicuan dengan arus. Mas, lagi Pak, Mas, ada bagian yang penjelasan lagi. Sekali lagi Pak, yang ini Pak. Ya. Sekali lagi Pak mungkin biar ada. Oke, jadi gini, ini yang saya jelaskan seperti ini ya. Jadi kan dia ini kalau arus 0 dia sampai di sana. Ini gambarnya jelek ya. Kalau arus 0 dia perlu sampai tegangan yang sangat tinggi di sini gitu. Saya kasih tanda positifnya 4. Saya balik ke sini dulu. Ya, yang ini ya. Tegangan yang sangat tinggi berarti tegangannya bisa melewati tegangan breakover yang ini atau sebaliknya gitu, breakover. Nah, tapi kalau sekarang tegangan T1 dan T2-nya itu cuma di sini gitu. Ya, belum sampai ke breakovernya. Tentunya dia tidak konduksi. Nah, dengan yang positif 2 ini. Ya, dengan yang positif 2 ini sekarang kita lihat ya. Oke. Nah, ini kemudian kita berikan positif di situ. Ya. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi di sini adalah ini agak tidak terlalu persis sama dengan yang dilakukan yang terjadi di SCR ya. Karena SCR ini fungsinya adalah untuk membuat muatan bebas bergerak kayak di daerah situ gitu. Karena positif ini dengan ini membuat ada PN junction ini konduksi. Ya, jadi dari ada arus gate yang masuk keluar di situ. Ini tegangan ini positif, ini double positif, kita lihat ya. Lebih tinggi dia tegangannya. Ini ya. Sehingga dia terjadi muatan dan itu secara otomatis tertrigger semua akan mengalir arus ke sana gitu. Itu kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap ya?
Bisa Pak. Lalu satu lagi Pak, penasaran Pak, yang di bagian SCS itu kalau kedua gate-nya itu kita serempak on dan atau serempak off, itu output-nya gimana ya Pak? SCS. Iya Pak. Yang ada satu gate untuk on, yang satunya lagi untuk off. Itu kalau dua-duanya kita on kan atau dua-duanya kita off kan, itu gimana output-nya Pak? Dua-duanya di-on-kan. Pak, dalam waktu yang bersama. Kan kalau ini di-on-kan, ya, yang ini di-off-kan, gitu kan, naik. Gitu maksudnya? Iya Pak. Anda bikin pertanyaan yang sulit dijawab. Yang satu, ini kan kalau oh maaf, ini dinaikkan, ini berarti off ya. Kalau dipicu, off. Kalau ini dipicu, naik, berarti dia, yang ini yang on. Tetapi yang transistor ininya kan masih tetap off. Dia harus dua-duanya on untuk bisa on gitu. Nangkap ya? Nangkap Pak. Berarti off diprioritaskan gitu ya? Enggak, apa? Ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau tadi ini naik, ini off. Kalau untuk bisa dia on, itu kan untuk yang ini bisa mengalirkan arus, yang ini juga sama harus bisa mengalirkan arus juga gitu kan. Idenya gitu. Nangkep ya Julian, bukan soal prioritas. Oke Pak, berarti dua-duanya harus bisa mengalir gitu ya Pak? Iya. Kalau satunya nggak ngalir, ini tetap aja biarkan on juga nggak bisa keluar arusnya kan. Tapi begitu penyebabnya apa? Kalau ini positif gitu kan, ini nggak mau ngalir karena VBE-nya kan rendah. Ya, mau ini trigger seperti apapun ya tetap aja nggak ngalir gitu. Sebaliknya, kalau misalnya di sini sekarang saya kasih tegangan rendah, ini ini juga saya turunkan juga gitu ya. Ini memang konduksi, ya, tetapi di transistor yang bawahnya cut off, ya dia tetap nggak bisa ngalir gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu Pak, untuk PR yang tadi Bapak berikan itu pengumpulannya apakah seperti PR sebelumnya yang satu nomor satu PDF ataukah digabung gitu Pak? Digabung aja kalau yang itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kita masih ada waktu 17 menit, materinya sudah habis untuk ininya. Apa ada pertanyaan untuk PR atau materi yang sebelumnya? Oke, kalau nggak ada kita akan manfaatkan untuk bahas satu soal saja ya. Yang membuat saya buatkan soal. Ini saya hapus dulu. Oke. Maaf, ini salah. Kenapa bisa? Tuh.
Oke. Kalau transistor ini on, VBE on, on itu adalah 0,7 volt, VBE end of conduction itu adalah katakanlah 0,5 volt, VBE saturasi 0,8 volt, VCE batas aktif ya, batas aktif end of saturation 0,3 volt, VCE saturasi itu 0,2 volt, beta 100. Oke. Tentukan nilai R pertama untuk keadaan yang ini. 1. Berapa nilai R-nya? Kemudian tentukan nilai R untuk keadaan 2. Oke. Paham pertanyaannya? Paham, Pak. Oke, silakan dicoba. Pak, maaf izin bertanya. Yang Silakan. itu, makasih udah diperbesar. Sama yang VBE itu 9M, satu lain. Apa? Yang nomor 1, Pak. Nomor 1. Yang VBE dalam kurung itu tulisannya apa ya, Pak? Oh, kamu menghina tulisan saya jelek. Maaf, Enggak, apa-apa. Sama dengan 0,5 volt. VBE end of conduction. Jadi dia batas di mana harusnya antara 0 dan mulai jadi tidak 0. Ya. Kalau yang di atas 0,8 volt itu apa, Pak? Yang VBE dalam kurung SM ya itu, Pak? Yang ini? Ya. Untuk saturasi. Jadi saturasinya kalau di buku Sedra itu kan selalu dianggap saturasinya tuh di tegangan sama dengan aktif 0,7. Nah, ini di sini saturasinya itu di 0,8. Ya, makasih, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, saya tanya ada yang sulit nggak nih soal ini? Ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah? Rani, sulit soal seperti ini? Masih coba carinya, Pak.
Adro, Hadir Pak. sulit nggak soalnya? Lumayan paham Pak, baru selesai nomor 1 tapi nomor 2 masih progres. Oke. Ada yang tidak bisa mengerjakan kira-kira kalau saya tanya soal ini? Saya sepertinya belum bisa, Pak. Siapa ini barusan yang jawab? Kadan, Pak. Kadan. Apa yang sulitnya apa, Kadan? Pas menganalisisnya, Maksudnya? mungkin kayak langkah-langkahnya kurang begitu jelas buat saya. Oke. Oh, ini pertanyaannya kan gini. Rangkaian R mau dicari untuk keadaan di mana dia batas, yang pertama batas akhir keadaan konduksi. Jadi di bawah itu tegangannya, pada tegangan itu harusnya udah mulai 0. Oke, VBE-nya coba, maaf ini kebalik ya, VEB ini, PNP ini saya salah. Mohon maaf semuanya. Mana tadi penanya? Ini VEB, karena PNP ini VEB ya, ini VEB. Ini VEB semua ya. Maaf semua ya. Coba saya hapus dulu. Dan ini VEC. Ini karena apa? PNP. PB, 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 ini EC, EC. Oke. Kadan. Kadan? Kadan? Ya, Pak. Ya. Pada keadaan batas tersebut, VEB-nya 0,5 volt. Coba kamu gambarkan VEB-nya 0,5 volt itu di mana di gambar itu? Ini B-nya di sini, Ya. E-nya di sini. Ya. Jadi emitornya lebih tinggi tegangannya ya. Tuh tulis 0,5 volt selisihnya. Oke. Arus base-nya berapa? Kalau keadaan seperti itu. Keadaan? Arus base-nya berapa? IC dibagi beta itu bukan, Pak? 0. 0. Oh. Arus base-nya 0. Tuliskan gambar arus base 0. Oke. Kalau arus base-nya 0, arus kolektornya berapa? Salah, arus Berarti emitornya 0. Oke, kamu tuliskan lagi. Sudah? Nah, sekarang kamu dari tegangan yang ada kamu bisa tahu nggak apa
bisa nggak kamu set berapa tegangan pada R yang dicari? Kamu urut dulu. Kalau arus IE-nya 0, tegangan di emitornya berapa? Di simpul emitornya? Berarti 9. 9. Oke. Kemudian tegangan di base-nya berapa? 9 kurang 0,5. 8,5. 8,5. Oke. Arus IB 0. Berarti rangkaian itu hanya pembagi tegangan saja kan? Oh. Berapa R yang bisa yang diperlukan supaya seperti itu dapatnya? Itu ya, Pak ya? Kamu ngitungnya gimana itu? Tunggu. Kamu ngarang aja asal tulis. Bentar. Oh, bagi tegangan ya, Pak ya, sama ini. Ya kalau mau nyari arus kamu bisa lihat arus dari yang ke bawah sama dengan dari atas. Ke bawah harusnya berapa? Ke ground lewat 68 kilo. Oh, iya. Berarti apa? 8,5 per 68 Kak. Ya. Arus itu datangnya dari mana? Dari sini. Ya itu mengalirnya di situ. Datangnya dari mana dia? Oh, dari atas ini. Kalau arusnya sama nggak? Sama. Jadi Karena kalau gitu IB-nya 0. ya resistansinya jadi berapa? Di R. Tadi apa? Bagi I yang ini. Oke. Nggak suka kan? Ya. Gak Pak. Untuk yang nomor 2-nya? Bisa untuk nomor 2-nya? Berarti mirip kayak tadi lagi ya? Ya, tapi bedanya sekarang kalau tadi kan arusnya 0. Kalau sekarang arusnya nggak 0. Tetapi yang kita ketahui ada 2 nilainya. VEC, end of saturation 0,3. Kemudian VEB-nya 0,8. Kemudian kita harus mencari keadaan yang bisa memenuhi nanti menyebabkan nilai-nilai tersebut di rangkaian. Nangkep nggak? Susah nggak? Belum. Jadi saya kasih warna. Jadi yang ini nanti 0,3 volt, yang ini 0,8 volt, oke? Kalau kamu memisalkan misalnya apa? Ini 9 volt di atas ya, di sini 0 volt, oke? Arus kamu satu loop dari atas ke bawah, dari apa namanya? Dari
9 volt itu sama dengan 180 ohm 0,18 kali IC. IC itu kita tulis 100 IB. Maaf. Bukan IC itu apa IE tambah 4,7 kali 101